Saudara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berlaku sejak 5 Januari 2025. Isinya antara lain mengatur pajak daerah dan sinergi pungutan pajak antara Pemprov dengan kabupaten kota melalui opsen pajak. Tamu istimewa saya sore ini adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Diki Wijaya MSI. Apa kabar Pak Diki? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Tanjung Pinang, Pak Diki. Pak Diki, saya lihat ya dari kurikulum Bapak cukup lama ya dari Dispenda ya, kemudian jadi Bapenda. Kenapa ganti nama itu Pak ya? Ya, dulu sebenarnya sebelum di Bapenda, saya di Otorita Batam dulu. Hampir 15 tahun saya di Otorita Batam, baru tahun 2011 pindah ke Dispenda dulu, Dinas Pendapatan Daerah. Lalu berubah menjadi BP2RD, sekarang menjadi Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Sampai jadi kepalanya sampai jadi hari ini dari posisi jabatan Kasubag Tata Usaha, dan alhamdulillah sampai hari ini yang menekan pimpinan menjadi kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Nah ini Pak Diki, ini kan ada undang-undang baru nih yang mengatur sinergi pungutan pajak daerah. Nah apakah memang selama ini antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota itu jalan sendiri ya? Sebenarnya enggak. Undang-undang sudah mengatur dalam Undang-Undang 28 2009 sudah jelas mana wilayah wewenangnya kabupaten kota terkait masalah pajak-pajak yang dipungut, mana wilayahnya provinsi terkait pajak-pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang. Provinsi memang domain pajaknya nggak banyak dia, cuma 5. Pajak kendaraan, baik nama kendaraan, pajak air permukaan, rokok, dan pajak bahan bakar. Hanya 5 pajak yang menjadi kewenangan Provinsi Kepri untuk dipungut di Provinsi Kepri ini. Sedangkan di Batam banyak, ada hotel, restoran, barang walet dan segala macam itu banyak sekali gitu loh. Itu pembagian berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2009 terkait masalah pengelolaan pajak di daerah. Nah ini ada istilah baru dalam pajak kita ini di daerah nih Pak Diki, namanya opsen pajak. Apa itu opsen pajak? Nah ini saya sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau terkait opsen memang yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang HKPD Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, di mana di situ dalam PKB ada option 66%. Option itu artinya penambah. Kalau dulu kita nggak pakai option, dulu langsung bagi hasilnya 70-30, 70 provinsi, 30 kabupaten kota. Namun di perumusan undang-undang yang baru di Undang-Undang HKPD ini ada option 66% tambahan pajak kabupaten kota. Nah ini sebenarnya menjadi persoalan kemudian karena beberapa bulan yang lalu kami juga dihadapi dengan persoalan-persoalan kenaikan pajak sehingga memang terjadi keberatan dari pelaku usaha dan juga masyarakat. Dan itu tentu harus disikapi karena jangan sampai nanti dengan isu kenaikan pajak yang beredar dari masyarakat Kepri dan seluruh Indonesia, sebenarnya bukan Kepri aja, maka kami harus pajak asli daerah kita. Seperti pokoknya itu. Yang namanya pajak naik itu tidak populer dan tentu tidak disukai oleh masyarakat. Nah opsi ini kan hanya di pajak kendaraan bermotor, pajak biaya balik nama kendaraan bermotor, dan pajak mineral bukan logam. Hanya 3 itu ya Pak ya opsi dia. Cuma 3. Jadi PKB, BBNKB dan MBLB. Nah MBLB itulah yang dikelola oleh kabupaten kota. Sebaliknya diberikan 20% untuk provinsi. Sementara untuk PKB dan BBNKB itulah ada tambahan 66% yang dulunya 30% untuk kabupaten kota, sekarang berpindah ke 60% untuk kabupaten kota. Seperti itulah. Tapi kira-kira dengan adanya opsi pajak 66% itu ini akan berpengaruh nggak terhadap harga jual kendaraan bermotor ke depannya Pak Diki? Kalau ini dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku, akan berpengaruh. Dari daya beli masyarakat juga akan turun. Kenapa? Karena harga industri otomotif tentu akan naik. Maka dari itu kemarin Presiden memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera melakukan koordinasi kepada daerah-daerah seluruh Indonesia, kepada kepala daerah seluruh Indonesia untuk dapat melakukan pemberian relaksasi diskon pengenaan pajaknya. Jadi Presiden tidak mau pajaknya naik daripada tahun 2024, harus sama walaupun ada option. Maka itu Pak Gubernur kemarin memberikan surat
pergubnya untuk berrelaksasi tadi. Untuk yang BBNKB-nya tadinya memang cukup besar naiknya, didiskon sampai 39,75%. Untuk PKB juga sama, diberlakukan diskon sampai 13%. Artinya pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri meminta kepada Gubernur seluruh Indonesia untuk tidak menaikkan pajak kendaraan bermotor. Pantas ada surat edaran Mendagri tanggal 20 Desember yang memberi keringanan dan pengurangan terkait option ya. Dan itu yang menjadi ditindaklanjuti. Artinya pemerintah juga sangat mengerti dengan kondisi masyarakat sekarang ya. Nah kemudian saya melihat di Kepulauan Riau sendiri, ini mungkin menurut saya prestasi Pak Diki ya. PAD kita dari sektor pajak daerah itu 2024 itu mencapai 1,7 triliun atau 102,27%. Artinya di atas target. Betul. Nah pertanyaannya mengapa harus pajak harus naik lagi? Jadi, makanya dengan potensi sekarang PAD juga terbesar sebenarnya dari pajak kendaraan bermotor. Dulu pertanyaannya kenapa harus naik lagi? Sementara dari tahun sebelumnya saja pajak sudah tinggi gitu loh. Nah, untuk itu makanya saya sampaikan tadi kepada masyarakat, saya sudah sampaikan juga bahwa pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri meminta pada kepala daerah untuk tadi memberikan relaksasi atau intervensi terkait masalah pengenaan pajak tadi, sehingga memang tidak boleh ada kenaikan pajak sama seperti tahun yang lalu. Pak Diki, saya ingin tanyakan ini ya. Realisasi pendapatan asli daerah Kepulauan Riau dari sektor pajak 2024 itu mencapai 1,7 triliun atau 102,27%. Ini kan sebuah prestasi ya dari Badan Pendapatan Daerah. Kenapa mesti harus naik lagi pajak? Ya, sebetulnya nggak naik. Jadi kemarin karena ada aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait masalah hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, ada offset 66%, itu menyebabkan sebenarnya kenaikan. Maka dari itu yang saya sampaikan tadi atas perintah Menteri Dalam Negeri melalui kepala daerah seluruh Indonesia untuk tidak menaikkan itu. Maka dengan langkah melakukan intervensi insentif terhadap pengenaan baik BBN dan PKB, maka pajak option tahun 2025 dengan pajak tahun 2024 harus sama nilai di masyarakat. Karena memang ketika ada kenaikan pajak tentu ini menjadi tidak populer, sehingga memang mempengaruhi satu dari sisi tadi akan turunnya pendapatan asli daerah, kemudian yang kedua juga turunnya daya beli masyarakat terhadap kenaikan pajak tersebut. Artinya masyarakat tidak perlu khawatir sebenarnya tidak ada kenaikan pajaknya yang diputuskan tahun ini. Kemudian Pemprov Kepri juga sudah menurunkan pajak kendaraan bermotor itu dari 1,5% menjadi 0,5%. Apa dampaknya terhadap penerimaan pajak ya Pak? Kalau dampak pasti ada. Kenapa? Dari tarif awal undang-undang lama itu 1,5. Dan undang yang baru kita turun jadi 1,005 gitu loh. Sebenarnya dari sisi penerimaan pendapatan Provinsi Kepri turun gitu loh. Namun apa daya provinsi kan tidak bisa melakukan tindakan apa-apa karena sudah menjadi undang-undang. Namun tentu kami harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat supaya tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di Provinsi Kepri ini lebih meningkat. Karena kita tahu bahwa ketidakpatuhan wajib pajak masih tinggi nih, masih 46%. Nah, total keseluruhan Kepulauan Riau. Total keseluruhan hampir 46%. Nah, itulah kami akan terus melakukan sosialisasi, bahkan sensus data kendaraan di tiap RT, RW, bahkan kelurahan dan kecamatan, nanti kecamatan, kabupaten, kota dapat meraih tingkat kepatuhan tadi. Padahal Bapenda Kepri juga sudah memberikan diskon PKB itu sampai 13,94% dan BBNKB itu 39,75% sampai Juni. Sampai Juni, 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan ya. Ini juga untuk memacu pendapatan lebih besar lagi dengan diskon-diskon seperti ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Betul, dengan harapan dengan isu-isu yang berkembang terkait masalah kebijakan option terhadap kenaikan pajak, maka intervensi yang diberikan gubernur melalui relaksasi tadi, BBNKB 39%, PKB 13%, tentu tidak mengaruh terhadap kenaikan pajak kendaraan tersebut. Saya sampaikan tadi bahwa kenaikan pajak tidak ada 0%, sehingga memang pajak tahun lalu dengan pajak tahun ini itu sama. Kemudian di undang-undang yang baru ini, undang-undang perpajakan yang baru ini ada, tadi Pak Diki menyebutkan ada 5 jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Provinsi Kepri. Tapi ini ada tambah 2 ini jadi 7. Betul. Pajak alat berat dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Apa maksudnya itu Pak? Kita selain kabupaten kota terima option dari pajak kendaraan bermotor dan BBNKB, nah kami dari provinsi juga dapat dari kabupaten kota, yaitu dari pajak MBLB,
mineral, bukan batuan dan logam. Itu dapat dari kabupaten kota. 25% dari nilai pajak option itu ke provinsi. Jadi itu timbal balik. Provinsi berikan option PKB BNKB ke kabupaten kota yang memiliki MBLB memberikan kami ke provinsi option sebesar 25%. Jadi di situ timbal balik terhadap pada pengenaan pajak yang ada di daerah. Kemudian ada satu lagi, pajak alat berat. Pajak alat berat memang perintah undang-undang itu kita pungut sekarang. Dengan pajak 0,2% itu kita pungut. Nah memang jumlah alat berat memang di Kepri nggak terlalu banyak, tapi pada perintah undang jadi kita pungut juga gitu. Dan kemarin masih proses pendataan dan mudah-mudahan di bulan 5 ini sudah proses penagihan penetapan dan di bulan 6 sudah bisa direalisasikan terkait masalah pendapatan alat berat. Ya itu, Pak Diki, ini kan banyak sekali jenis pajak yang dan selalu dalam bentuk singkatan gitu. Kadang-kadang masyarakat awam tuh bingung, ini apa sih pajak apa? Ada PKB, BPNKB, kemudian PAP, ada MBLB, banyak sekali singkatan. Ini bagaimana caranya mensosialisasikan ke masyarakat sehingga gampang dimengerti? Ya, kami setiap tahun itu ada 12 kali sosialisasi di tiap-tiap kecamatan. Jadi betul Pak Solates terkait masalah singkatan-singkatan itu masyarakat juga bingung. Kadang-kadang PKB apa? Pajak Kebangkitan Bangsa lah, seperti partai gitu kan. Tapi kami selalu jelaskan pada masyarakat bahwa singkat-singkatan itu seperti kayak PKB, pajak kendaraan bermotor, BPNKB, biaya balik naik kendaraan bermotor, PAP, pajak air permukaan, MBLB, pendapatan bukan logam, pajak AB, pajak alat berat, rokok dan segala macam. Itu kami jelaskan sejelas-jelas kepada masyarakat sehingga masyarakat paham. Dan saya rasa seluruh masyarakat Kepri khususnya saya rasa sudah paham terkait masalah singkat-singkatan yang memang sudah kami muat dalam sistem di penerimaan badan pendapatan daerah. Ya, setelah saya baca ya pengaturan ini seperti ini Pak Badiki, pengaturan option ini sepertinya apakah skemanya lebih baik pada bagi hasil ya antara pusat dan daerah ya? Ya. Kalau itu diterapkan. Skemanya sebenarnya menguntungkan kabupaten kota sendiri. Karena kalau dulu berdasarkan undang-undang yang lama, Undang-Undang 28 2009, itu dana bagi hasilnya kita berikan per 3 bulan. 3 bulan, TW1, TWD, 33, dan TW4. Nah kalau hari ini undang-undang baru tahun 2025 per 5 Januari pajak langsung dikirim atau di-share ke RKUD-nya Kabupaten Kota. Jadi langsung dia per hari ini, per tanggal 5 Januari kemarin. Jadi nggak disimpan lagi di rekeningnya provinsi, tapi langsung di-split ke rekening Kabupaten Kota. Itu yang paling penting, sehingga memang kontribusi penerimaan pajak daerah melalui PKB BNKB itu bisa langsung disentuh oleh Kabupaten Kota. Tapi masalahnya ada Pak Solates. Diuntungkan adalah satu kabupaten kota yang memang betul-betul di situ banyak penduduknya dan banyak kendaraannya. Karena potensi penerima pajak adalah potensi di mana orang memiliki dan menguasai dan membayar pajak tersebut. Maka bottom line yang diuntungkan dalam kondisi opsi karena jumlah penduduk dan jumlah kendaraan cukup besar. Tapi kalau Natuna, Anambas, Lingga yang jumlah kendaraan sedikit maka dapat sedikit juga gitu. Jadi loss potensi dia sebenarnya dulu kalau masih bisa dapat 35 miliar satu tahun, maka sekarang zong dia, nol dia gitu. Semuanya lari ke kota Batam. Nah inilah siklus daripada pelaksanaan option PKB di seluruh Indonesia mempengaruhi kepada daerah-daerah yang betul-betul tidak ada kendaraannya. Ya. Jadi kalau begitu dengan skema yang lama sebelum option ini diterapkan itu rasa keadilannya lebih besar ya, mungkin begitu ya. Betul. Kalau dulu sudah jelas 70% untuk provinsi, 30% untuk kabupaten kota, itu masih ada pemerataan lagi untuk daerah-daerah yang tadinya memang kecil seperti Natuna, Anambas, Lingga, maka Batam dilakukan pemerataan sehingga betul-betul ada berkeadilan di situ. Kalau hari ini ya karena memang kondisi undang-undang yang menyatakan demikian, ya boleh buat akhirnya ada daerah-daerah yang tidak memiliki kendaraan di daerah sama sekali seperti Anambas, ya akhirnya nol untuk kabupaten kota. Tidak ada lagi pemerataan pajak kendaraan bermotor yang dapat dari Provinsi Kepri. Apa hal ini tidak disampaikan ke pemerintah pusat, Pak? Kondisinya ini akan membuat rasa keadilan antar daerah itu jadi bermasalah gitu. Ya, beberapa kali saya sering diajak rapat dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kementerian Keuangan terkait masalah pelaksanaan undang-undang ini. Saya sampaikan bahwa ini ada ketidakadilan di dalamnya. Ketidakadilannya adalah terkait masalah kabupaten kota yang tidak ada kendaraan sama sekali. Bagaimana bisa dia mendapatkan pemerataan pajak kendaraan dari kabupaten yang memiliki kendaraan lebih besar? Sementara lebih besar, pendapatan lebih besar lagi gitu loh. Nah itulah waktu itu mungkin agak keselip, berharap bahwa nanti ada pendapatan-pendapatan lain yang bisa dikelola oleh kabupaten kota yang tidak ada kendaraannya. Dan itu agak sulit, agak lama gitu loh.
maka ya boleh dikatakan memang ada kesenjangan sosial nih terkait masalah penerimaan PAD untuk kabupaten kota, terutama khusus untuk Batam. Batam lompatannya dari 286 saya 400, jadi 200% naiknya, hampir 450 dan 200 miliar tambahan PAD dari PKB Provinsi Kepri. Tapi dulu pernah ada yang saya dengar ya Pak Diki, ada juga masalah misalnya karena sebelum opsen ini diberlakukan itu misalnya Batam tuh nagih-nagih ke provinsi. Betul. Karena belum ada dibagi hasilnya. Itu pernah terjadi ya Pak ya? Itu kenapa ya Pak? Sebenarnya bukan pernah terjadi. Jadi memang sistem pembayaran dana bagi hasil itu kan di TW1, TW3, TW1, TW2, T3 itu dibayarkan pada tahun berjalan, namun di TW4 dibayar pada tahun berikutnya. Jadi bukan tidak dibayarkan, karena secara peraturan perundang-undangan kemarin yang TW4-nya dibayarkan pada tahun selanjutnya. Jadi seperti itu. Karena kenapa? Kalau kita melakukan terlambatan dari Provinsi KIPI terhadap pembayaran DBH, kita kena penalti juga. Jadi alhamdulillah selama saya di Badan Pendapatan Daerah, sistem rekomendasi dana bagi hasil untuk kabupaten kota selalu tepat waktu sebenarnya gitu loh. Kalaupun ada yang belum dibayar, itu di TW4. Karena TW4 biasanya dibayarkan pada tahun berikutnya dengan silva dan lain-lain. Tapi dengan undang-undang baru ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini pajak dan distribusi katanya disatukan ya Pak? Ya, pajak dan distribusi disatukan. Jadi kalau dulu terpisah, perdanya juga terpisah. Sekarang perda jadi satu, Perda Nomor 1 Tahun 2020. Lebih simpel sebenarnya. Lebih simpel. Jadi pengelolaan sudah jelas di koordinir oleh Badan Pendapatan Daerah. Iya. Pak Diki, saya ingin tahu ya, ada kadang-kadang saya mendapat informasi bahwa pemerintah provinsi defisit, itu kenapa ya Pak? Kalau defisit sebenarnya seluruh Indonesia defisit, karena memang APBN kita 2024 nih 560 triliun defisitnya gitu. Di kita penerimaan pendapatan daerah itu kan ada 3 sumber. Sumber pertama dari pajak asli daerah, sumber kedua dari dana transfer pusat ke daerah, dan sumber ketiga dari dana hibah. Nah, dari PAD kita sudah surplus sebenarnya, sudah bagus. Namun kita ada dana transfer pusat ke daerah. Nah, biasanya kita ada DAU, ada DBH, ada DAK. Nah, DBH-nya biasanya kita dibayarkan 100%, namun pusat ini dibayarkan 50%. Jadi sumber defisit sebenarnya dari DBH yang tidak disalurkan oleh pemerintah pusat. Iya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Bapenda Kepri untuk optimalisasi penerimaan pajak dan distribusi ini Pak? Selain sosialisasi gitu, apa saja gitu? Sebenarnya banyak. Satu, kita banyak memberikan kemudahan-kemudahan terhadap bagaimana masyarakat bisa bayar pajak. Contoh, kita punya sekian ratus pulau, salah satunya Belakang Padang misalnya. Bagaimana dulu masyarakat Belakang Padang itu komplain keberatan, Pak, bagaimana saya bisa bayar pajak 300.000 Pak ke Batam? Saya harus naik pompong 150.000, pulang pergi 300, belum lagi saya dari Sekupang ke sana, habis 1 juta Pak untuk ongkos saja. Oleh dari itu kami melakukan kemudahan kepada masyarakat sana. Kami mendatangi langsung setiap minggu kami ke sana. Jadi artinya di sana bisa lakukan cek fisik langsung, pengesahan langsung, pembayaran langsung, dan selesai di sana. Jadi artinya memang kami memberikan kemudahan betul kepada masyarakat yang di pulau terkait masalah tadi tentang kembali yang karena laut, maka kami petugas yang mendatangi ke pulau-pulau. Begitu juga yang di kecamatan-kecamatan juga sama. Kami mengumpulkan semua warga-warga RT RW yang dikolektif oleh misal saja rukun warga, nanti kami datangin selesai di sana. Jadi sebenarnya banyak kemudahan untuk membayar pajak. Selain dengan teknologi, sekarang kalau makanan kita nggak bisa pusing-pusing, di kamar juga kita pakai handphone datang, pajak demikian. Di kamar kita tik selesai pajak datang. Titik selesai gitu. Jadi kita sama seperti makanan, nggak susah bayar pajak itu. Artinya era digital juga dimanfaatkan oleh Bapenda ya. Sangat kita gunakan dan kita manfaatkan terkait era digital. Iya. Tapi menurut Pak Diki, kenapa masih 46% ya tingkat kepatuhan masyarakat Kepri untuk membayar pajaknya? Apa faktornya? Lupa kali atau kurang sosialisasi atau memang nggak mau membayar? Ada yang lupa, ada juga yang nggak punya uang juga, ada juga yang malas juga gitu. Ada juga yang memang cuek gitu loh. Ada juga yang memang keras. Kadang-kadang ada masyarakat kita juga semuanya juga menerima. Ngapain gue bayar pajak? Begitu juga buat petugas pajak. Padahal nggak demikian. Pajak kan sudah jelas digunakan tuh 40% untuk safras mandatori, sarana prasarana pembangunan jalan dan segala macamnya. 20% itu untuk pendidikan, rumbel, rumah kelas baru, sekolah dan segala macam. 10% untuk kesehatan dan yang lain-lain untuk kepentingan sosial.
Jadi memang pajak-pajak yang diberikan masyarakat kepada Provinsi Kepri sebenarnya dikembalikan lagi kepada masyarakat. Saya ingin tahu Pak Diki, gimana caranya pemutakhiran data wajib pajaknya di Kepulauan Riau. Ini kan kita juga tersebar di ribuan pulau gitu. Gimana caranya yang dilakukan oleh Bapenda Kepri? Ya, data kendaraan kita itu sampai hari ini di data kami itu sekitar 1.400.000 kendaraan. Tapi sampai hari menurut data yang kami miliki berdasarkan data orang bayar dari tahun ke tahun itu sampai hari 1 juta. Nah, bagaimana kami menjaga validasi data? Tentu kami selalu menjaga 1 juta kendaraan tersebut ditambah kendaraan baru yang masuk tiap tahunnya. Karena yang tidak datang tiap tahunnya tentu kami pisahkan terkait masalah tunggakan tadi gitu loh. Jadi kami lakukan validasi data terkait jumlah data yang bayar tahun lalu sebesar 1 juta ditambah lagi jumlah kendaraan baru, itu yang kami jaga sebagai potensi penerimaan pajak kita. Ini kadang-kadang masyarakat kan juga perlu keterbukaan sekarang ya Pak Diki. Bagaimana mereka bisa mengakses data laporan penerimaan pajak itu secara terbuka ya? Bisa dilihat di website barangkali atau di mana gitu? Kita ada website bapenda.go.id. Jadi seluruh masyarakat sebenarnya bisa mengakses di sana. Bahkan di website itu masyarakat juga bisa mengadu hal misalnya dia dirugikan oleh pihak Bapenda dalam urusan pajak yang tidak tuntas segala macam. Di website kami ada pengaduan secara elektronik. Jadi itu harus kami respon langsung dan kami langsung lakukan reaksi cepat terhadap laporan-laporan tersebut. Karena ini soal kepercayaan masyarakat, terhadap pajak tadi. Ya, apa yang ingin Pak Diki sampaikan ke masyarakat Kepulauan Riau bahwa tidak perlu khawatir bahwa walaupun ada undang-undang yang menyebutkan ada kenaikan opsen pajak sampai 66%, tapi dengan adanya relaksasi, adanya pengurangan, adanya penunda bayar, masyarakat tidak perlu khawatir. Silakan. Ya, yang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kepri, jangan khawatir bahwa pajak kendaraan di Provinsi Kepri itu sama dengan pajak tahun sebelumnya. Artinya tidak ada kenaikan baik dari sisi kendaraan baru dan sisi pajak kendaraan bermotor. Karena memang Menteri Dalam Negeri meminta kepada seluruh kepala daerah untuk tidak menaikkan pajak tersebut, dan itu langkah sudah kita lakukan di 5 Januari. Jadi sekali lagi yang pertama kepada seluruh masyarakat tidak usah panik dan khawatir bahwa di Provinsi Kepri tidak ada kenaikan pajak kendaraan bermotor. Ya, pantas ya. Saya sebelum kita wawancara ini saya menghubungi beberapa teman-teman dealer yang besar di Batam. Mereka tenang-tenang saja bahwa tidak ada masalah gitu dengan keraguan bahwa harga jual kendaraan motor baik mobil maupun sepeda motor itu bakal naik. Karena mereka sudah mendapat surat edaran dari ke Menteri Dalam Negeri juga bahwa ada perubahan-perubahan untuk mempertimbangkan kemampuan masyarakatnya. Betul. Oke. Oke, Mbak Diki Wijaya, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih, mudah-mudahan dengan obrolan ini masyarakat Kepulauan Riau akan mengerti dan memahami bahwa belum ada kenaikan pajak dan tidak perlu khawatir. Saya ingin mengutip satu quote buat Anda, bahwa pajak adalah tulang punggung penting suatu negara. Tidak ada negara merdeka dimanapun di dunia yang tidak mengumpulkan pajak. Negara yang kuat mampu mengumpulkan pajak secara baik. Itu kata-kata Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani. Terima kasih Pak Diki atas informasinya. Sukses selalu dan tetap semangat mengumpulkan pajak, karena saya ingat kata-kata yang sangat sakti dari orang-orang pajak itu, orang bijak taat pajak. Ikuti terus Socrates Talk.